Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, berkah dalam. Orasbah. Kita berjumpa dalam belajar Alkitab sambil merenung. Jadi bisa merenungkan Alkitab ini seperti mendengar cerita ya. Jadi ya kita nikmati gitu. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Ya, dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai 48. Baik saudara-saudari, jangan lupa ini bantu untuk subscribe, bagikan kepada keluarga, kepada teman-teman di grup. Jangan lupa nyalakan loncengnya sebagai notifikasi kalau ada video baru. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Ini yang dimaksud kedua orang itu apa? Kalau membaca konteks sebelumnya, ini adalah dua murid yang tadi berjalan bersama Yesus di Emmaus. Bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya, ini peristiwa perjalanan murid di Emmaus sekarang kembali ke Yerusalem. Dan sementara mereka bercakap-cakap, jadi para murid yang lain itu sedang mendengarkan cerita dari kedua murid yang berjalan di Emmaus. Salah satu namanya Kleopas. Dan mereka bercakap-cakap tentang hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Coba saudara-saudari, ketika murid-murid dalam situasi galau, murid-murid dalam situasi susah, dalam situasi sedih, tiba-tiba ini ada sapaan damai sejahtera. Ya, sapaan yang menyejukkan, sapaan yang membuat hati teduh, membuat hati damai. Ya, ini damai sejahtera yang dimaksud di sini tidak hanya damai sejahtera dalam pengertian fisik atau kesejahteraan jasmani, tetapi juga sampai ke dalam batin, mengalami damai sejahtera Tuhan. Mereka terkejut dan takut, menyangka mereka melihat hantu. Ya, karena apa? Tadi kan disebut ya, Yesus tiba-tiba muncul di situ. Ya, bagaimana mereka tidak terkejut ya, kita maklum dan takut. Nah, yang sedikit aneh, mereka menyangka melihat hantu. Ini yang menurut saya aneh. Mestinya mereka ini mencoba mengenali Yesus ya, tetapi sepertinya cepat lupa ya. Mengapa mereka cepat lupa? Ya, karena tidak mengira ya Mesias yang selama ini didambakan oleh mereka menjadi penyelamat, menjadi pembawa kesejahteraan lahir batin bagi bangsa mereka, ternyata sekarang mati di kayu salib. Dan itu kematian yang tragis menurut mereka pada masa itu. Sehingga tidak heran kalau mereka ada perasaan takut juga. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut?" Ya, bagi Yesus yang bangkit, kalau mereka terkejut ini aneh. Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mengapa murid-murid ini kira-kira ragu-ragu? Nah, karena pikiran mereka mengenai Mesias adalah Mesias yang membebaskan mereka dari penjajahan. Mesias yang membawa bangsa Israel itu menjadi bangsa yang jaya, menjadi bangsa yang tanah jajahannya barangkali luas.
semuanya hidup makmur, berkecukupan, hidup senang. Itulah bayangan mereka, sehingga ketika peristiwa, ya kita sebut saja peristiwa Yesus Nazaret itu terjadi di hari Jumat Agung, itu membuat mereka sangat shock, ya, sehingga ketika Yesus sudah bangkit pun masih timbul keraguan-raguan. Karena apa? Pikiran mereka itu tidak terfokus pada Yesus yang bangkit. Pikiran mereka itu, ya, Mesias sangat duniawi sekali dalam pengertian sosial politis seperti itu. Nah, sekarang Yesus sendiri ini yang sekali lagi meyakinkan, lihatlah tanganku, lihatlah kakiku. Ya, kasihan ya Yesus ini. Sudah bangkit seperti itu, muridnya masih ragu-ragu, sampai-sampai dia harus menunjukkan tangannya yang bekas terpaku. Maksudnya, inilah tanganku, itu apa? Ini loh, tanganku ini bekas pakunya ini ada di sini. Ini kakiku juga dipaku, ini ada bekasnya. Dan rabalah, ini bukan hantu, ini ada tulangnya, ini ada dagingnya. Nah, sementara kalau hantu itu kan tidak bisa dipegang. Ini sampai seperti itu Yesus ingin meyakinkan muridnya. Mengapa seperti itu? Itulah, ya, kasih Yesus yang luar biasa kepada para muridnya. Nah, saudara-saudari, seringkali juga seperti itu kasih Yesus kepada kita. Sudah sangat jelas, ini loh, kamu itu saya cintai seperti ini. Ya, tetapi kita seringkali masih meragukan cinta Yesus. Ya enggak? Ketika doa kita bukannya belum terkabul, ya, misalnya doa kita, ya, kita berdoa sekarang, ya, tetapi Yesus sebenarnya sudah mengabulkan, tapi tunggu 2 bulan lagi. Di masa proses menunggu 2 bulan itu, seringkali kita merasa Tuhan tidak mencintai, Tuhan tidak mengabulkan doaku. Nah, inilah yang kita sebenarnya menjadi kurang sabar. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan mereka disebut belum percaya karena girangnya dan masih heran. Jadi mereka itu di satu sisi, ya, girang karena apa? Ini Yesus yang bangkit. Tetapi juga belum yakin, disebut belum percaya. Dan juga masih heran, masa sih itu Yesus? Jadi perasaan mereka disebut di sini sebagai perasaan yang campur aduk. Berkatalah ia kepada mereka. Ini tadi sudah meyakinkan dengan meminta muridnya melihat tangan kakinya, meraba tangan kakinya. Sekarang kalau mereka ini masih heran dan disebut belum percaya, sampai-sampai Yesus minta makanan. Ya, ini bukan karena lapar, ya, ini saudara-saudari. Lalu mereka memberi sepotong ikan goreng. Lalu untuk apa ini makanan ini? Nah, ini kita lihat berikut. Dia mengambil dan memakannya. Ini untuk membuktikan, ya, hantu itu tidak akan makan makanan yang berupa fisik seperti itu. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan ketika kamu masih bersama-sama dengan aku, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Jadi di dalam kitab Taurat Musa itu sudah tertulis nubuat tentang Yesus, ya kan? Di dalam kitab Nabi-Nabi juga banyak nubuat-nubuat tentang Yesus, juga ditulis di dalam kitab Mazmur. Itu seluruhnya sekarang tergenapi di dalam diri Yesus yang bangkit, menjadi sempurna di dalam diri Yesus yang bangkit. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka
mengerti kitab suci. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kita lihat ya, akhirnya lagi-lagi Yesus sendiri yang harus membuka pikiran mereka ya, untuk sampai mengerti kitab suci. Ya. Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Akhirnya Yesus membuka pikiran mereka, barulah mereka sadar. Ya, ketika Yesus sekali lagi berkata, memang itu harus dialami oleh Mesias. Ya, Mesiasnya ini bukan Mesias menurut pikiran Allah Yahudi. Dia pembebas manusia dari penderitaan akibat dosa. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Pembebasan terbesar manusia adalah dibangkitkan dari mati, hidup bahagia bersama Allah. Nah, saudara-saudari, masih lalu disebutkan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Nah, ini menjadi warta. Warta apa? Warta pertobatan. Warta pengampunan dosa. Ya, pertobatan tentang apa? Ya, pertobatan dari dosa mereka. Itu dari pihak manusianya. Pengampunan dosa juga diberikan kepada manusia dari Tuhan kalau dia bertobat. Nah, ini harus disampaikan. Kamu adalah saksi, artinya apa? Ya, kalau kamu adalah saksi, saksi itu mestinya ya bersaksi. Ya, jadi disinilah kita mempunyai tugas. Ini sekaligus menjadi warta bahagia, gembira, tetapi juga ini adalah tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus harus bersaksi tentang Kristus. Begitu saudara-saudariku yang terkasih. Baiklah, selamat merenung. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam. Jangan lupa untuk subscribe, bagikan kepada teman-teman di grup yang saudara ikuti. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, keluarga saudara, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.